Halo, ketemu lagi di podcast HT Persib TVRI Jawa Barat. Hari ini bersama Gilang Hafidzi. Nah, kita akan ngebahas hari ini tentang semangat biru bersama dengan Sima Maung. Seperti biasa, HT Persib akan hadir untuk ngebahas soal Persib dari mulai sejarah, kultur, terus kemudian juga dari pemain, pendukung, dan juga semua hal tentang Persib. Dan hari ini spesial bersama dengan Sima Maung, yang bukan sekedar media lokal Bandung yang ngebahas tentang Persib aja ya, tapi juga di balik itu semua ada cerita tentang gimana sih penyajian dalam portal ini, dan kemudian juga saat ini sudah berkembang menjadi podcast, dan bahkan juga bisa mendekatkan klub dengan bobotoh dari berbagai kalangan usia. Sudah hadir bersama saya hari ini ada dua narasumbernya nih. Yang pertama ada Angki Syaban atau Mang Angki. Halo Mang Angki. Halo. Wilujeng Sumping di HT Persib. Ya. Terima kasih banyak sudah datang di TVRI Jabar. Berikutnya ada Ripan Pradipta atau Coach Ripan. Halo Coach Ripan. Halo Kang Gilang. Sehat Coach Ripan? Alhamdulillah. Gimana? Gak menyita waktu kah datang ke sini? Enggak dong. Aku kesini gara-gara Tonai kesini sebelumnya. Waduh. Jadi saya harus kesini, saya merasa harus datang. Oh iya benar. Kang Tonai mudah-mudahan konsisten ya doain nih. Amin. Makasih banyak juga nih supportnya. Tidak lain tidak bukan, kita juga ingin menyajikan kepada para bobotoh gitu ya, untuk bahas Persib lebih luas lagi, termasuk bahas Sima Maung nih ya, yang pastinya sudah nggak asing mungkin untuk kalangan bobotoh yang sering mengakses gimana sih konten-konten ataupun juga yang disajikan di Sima Maung ini. Boleh cerita dikit mungkin nih ya, Coach Rifan atau juga Mang Angki gitu ya, terkait dengan Sima Maung. Awalnya lahir tuh sejak kapan sih, terus kenapa tercetus untuk membuat Sima Maung ini? Kalau setauku dulu, kalau kita kan hitungannya generasi keduanya Sima Maung ya. Oh, generasi kedua. Sebelum kita tuh ada founder-foundernya lah. Ada di situ namanya Kang Hevi, Fauzan, Adrian Priambudi sama Otto Syaban, itu tiga itu membuat Sima Maung. Didasari awalnya pengen, kalau dulu kan masih zaman media cetak ya. Sekitar tahun 2008 2009. Jadi misalnya katakanlah hari ini ada pemain baru nih, itu tuh baru diberitakannya kan di koran tuh besok. Oke. Nah, Sima Maung pengen membuat gimana kita bisa real time. Ada pemain hari ini, kita beritakan hari ini gitu. Nah, zaman itu kan udah mulai zaman internet kan, udah mulai masuk tuh 2008-an 2009, walaupun masih barerat lah ya. Nah, udah mulai masuk, bagaimana Sima Maung pengen menyajikan berita Persib secara cepat. Itu awalnya pengennya. Nah, masalahnya adalah yang satu lagi bekerja sebagai tenaga kerja di Arab. Kang Hevi itu lagi kerja di Arab. Jadi katakanlah ada Persib lagi latihan nih. Berita dikirim nih ke Arab. Nah, dari Arab itu dimasukkan ke website. Nah, jadi yang dibaca oleh bobotoh itu adalah berita yang disiarkan dari Arab Saudi. Waduh, luar biasa. Kota Damam ya? Damam. Kota Damam, Arab Saudi. Tapi sebelum itu Sima Maung tuh sebenarnya bentuknya forum. Bentuknya forum, namanya Go Persib, belum jadi Sima Maung gitu. Jadi dari 2007 tuh bentuknya forum, baru jadi website tuh di Mei 2009. Akhirnya dibikinlah website dan aktif di platform sosial media ya. Kalau waktu itu mungkin lebih ke Facebook sama Twitter kalau nggak salah waktu itu. Jadi Sima Maung juga kan sering dulu yang lagi ramainya pasti live tweet ya. Kalau pertandingan live tweet. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa nonton langsung di lapangan atau nggak dari televisi, update skor dan lain-lainnya dari live tweet waktu itu. Seiring berjalannya waktu makin inovatif lah ya sekarang ya. Bahkan juga ada podcast juga nih sekarang ya. Iya, karena sejak 2013-an ke 2014 itu kan kita awalnya tulis-tulisan kan. Twitter tulisan, terus artikel tulisan. Kemudian kalau bobotoh yang mau menulis juga ada wadahnya namanya Arena Bobotoh, itu bisa ada tulisan. Nah, kemudian zaman berlalu, tren juga berganti menjadi video base kan. Sudah mulai ada yang bentuknya tuh video gitu. Nah, kita berubah juga ke situ, ke video, dan kemudian tren podcast ada ya kita ikut juga ke podcast gitu. Lebih ke ini sih kalau podcast itu. Jadi kalau awal berdiri adanya YouTube Sima Maung itu kan video latihan, video wawancara. Nah, masuk di 2018 waktu itu zaman pelatihnya Mario Gomez, Persib itu mulai membatasi liputan lah. Jadi kita nggak bisa liputan tiap hari, kita wawancara tuh nggak bebas sama pemain tuh. Jadi mulai dibatasi. Nah, untuk ngisi konten YouTube-nya kan kita harus putar otak nih ya. Karena latihan nggak setiap hari bisa diliput gitu. Jadi akhirnya akalinnya kita bikin podcast di 2019 waktu itu. Jadi sekarang jadi banyak pilihan gitu lah ya untuk platform Sima Maung ini. Nah, berarti untuk yang generasi pertama tahun 2013
2013 atau tahun Musim berapa? pertama 2009. 2009 ya. Arab Saudi itu. Kemudian berkembang 2010, 11, 12, Angki masuk 2013. Bareng sama Ripan. Oh, satu generasi nih ya. Satu musim sebelum Persib juara. Wah. Kan 2014 juara. 2014. Jadi pas kita masuk Persib juara. Wow. Ada Ripan dan Angki, ada kebahagiaan, ada juara di situ. Wah, jadi iya trigger natenya. Iya kan mereka dari 2009 juga nggak Betul. juara-juara kan. Iya. Bikin si Momong kita nyiin berita lawan, Langsung. cerita eleh wae kan. Eleh, iya. Nah, pas ada kita beritanya soal Berita juara. Ngaruh tuh sih kan kalau misalkan bikin itu ketika penyajikan terus sambil misalnya pencapaian dari Persibnya sendiri. Ngaruh secara vibe tulisan. Emosional gitunya. Secara vibe tulisan itu beda pasti. Beda ya? Beda. Nulis berita kalah sama nulis berita menang tuh jauh banget rasanya. Si kumaha sih? Itu bete kalau Persibnya Bete ya? kalah mah bikin beritanya Malah juga ya. malas. Eh. Karena yang satu narasumber yang ditanya juga secara jawaban kan nggak menyenangkan. Iya. Mereka juga aduh kalah. Jelema keur eleh diwawancara kan. gitu. Cicing lah kerudet gitu ya. Gitu. Kita juga yang bikin beritanya, aduh bikin berita Persib kalah teh males Kumaha, juga. Iya. Nah beruntungnya saya sama Ripan waktu di musim pertama masuk Sima Maung teh langsung ada di top perform Puncak teh, jadi ya. Heeh. menyenangkan deh musim pertama tuh kesininya malah turun. Iya, jadi memang kayak acara ini HT Persib, anak-anak itu kan mengerjakan ini gara-gara cinta si Persibna kan. Jadi Betul. pakai HT kan. Eta. Aku inget tuh ada satu namanya Maya Sari Mulyanti, itu editor posisinya Moy. Jadi waktu itu juara ada namanya Ferdinand Alfred Sinaga, dia menjuarakan Persib setelah dia orang Cicalengka kan, orang Bandung. Dia udah melanglang buana lah, akhirnya dia pulang ke Bandung bikin Persib juara dan jadi pemain terbaik. Ketika juara, abis juara dia pindah ke Sriwijaya. Nah, aku inget si Moy bikin berita Ferdinand Sinaga keluar, eta sambil menitikkan air mata, kecelak anjing kunaon Moy. Sedih cenah Ferdinand cabut. Itu sampai segitu. Memang di ruang redaksi itu ada sedih, ada bete gitu, ada senang banget gitu. Dia emang se-emosional itu bikin beritanya. Nah kan berarti saya salah nanya nih kan ketika misalkan POV-nya sebagai jurnalis menyajikan sesuatu teh pasti kehatean oge gitu kan ketika Persibnya seperti apa pencapaiannya. Kalau di Simamong iya karena pada suka Persibnya kan. Betul. Gitu. Jadi pasti kehatean pisan. Sedih kalau ada pemain-pemain yang lagi bagus terus pindah. Kan di sepak bola sebenarnya itu wajar kan, pemain datang dan pergi. Cuman kan orang sebagai bobotoh yang menuliskan berita mah sedih we gitu. Nah sih lebar gitunya Iya, pindah. ada ganti emosional bahwa dalam semusim mereka pernah bareng-bareng menjuarakan Persib gitu. Kita senang-senang. Ini Angki lah yang dia tuh 2014 bener-bener sama tim. Dari awal TC di Ciamis sampai ujung juara di Palembang, dia tuh beneran bareng sama tim. Jadi dia sangat tahu gitu dan seluk-beluknya ketika tim itu juara, Angki tuh ada di situ. Ngobrol sama Pak Jajang. Kadang Bang Pak Jajang nanya ke Angki. Iya. Jadi nanya kadang kan saya suka liputan latihan lawan juga kan. Ki itu kumaha latihan cenah. Tim itu kumaha bieu latihanna kumaha gitu. Oh, jadi monitor pertanyaan gitu. Iya emang. Karena kan di 2014 belum secanggih sekarang mungkin ya tim. Iya. Udah ada tim analisis. Tim gitu. Kalau dulu masih kekeluargaan we biasa gitu. Semisal nyari tahu pemain lawan siapa sih yang akumulasi kartu gitu. Siapa pemain lawan siapa sih yang cedera gitu. Itu kan informasinya nggak semudah sekarang. Jadi waktu itu Pak Jajang sering nanya, "Ki itu saha sih nu cedera?" Saya itu nu akumulasi. Gitu. Ada sampai di titik itu gitu. Iya. Lika-liku jadi jurnalis harian kumaha Mang Angki? Menyenangkan karena ya mungkin karena suka sepak bola, suka Persib gitu. Jadi tiap hari lihat latihan bola mah seneng we gitunya. Tapi ya itu kalau misalkan udah sampai di level kalah terus kalahnya menyakitkan, kalah dari rival teh emang jadi kehatean oge gitu. Aduh, lebar gitu kalah. Tapi ya suka duka dari seluk-beluknya menyenangkan pada intinya mah karena basicnya emang suka Persib lah ya. Iya, sudah passion banget lah gitu, kehatean bener hati Persib teh gitu. Nah, kalau Coach Rifan gitu sebagai podcaster atau awal mulanya inovasi jadi ada podcastnya lah bahasan-bahasan seperti itu kumaha Kang? Aku sebenarnya ngikutin zaman aja sih. Waktu sama Angki di awal 2013 masih zamannya nulis, aku penulis juga, nulis feature. Kalau aku lebih ke senang-senang sama emosional lah tipenya. Jadi katakanlah ada Bang Firman membuat tim ini jadi bagus. Saya tuh tipenya nulis ngebagus-bagusin Bang Firman bahwa mana keren pisan ya selama ia membuat tim ini jadi berwibawa gitu. Saya tulis lah bagaimana Bang Firman membuat tim ini bagus. Nah kalau aku tipenya penulis feature, kalau Angki kan daily ya. Ada pemain masuk, kondisi tim saat ini gimana, pemain kartu kuning siapa cedera siapa, Pak Jajang ngasih berita apa. Nah kalau aku lebih ke feature. Kemudian ketika zamannya berganti podcast ya ngikutin bahwa
kita bikin podcast, alhamdulillah juga diterima sih gitu. Iya, dan nyambung terus ya sampai sekarang dan konsisten ya Kang ya. Konsisten. Ya, alhamdulillah dengan konten-konten yang sangat beragam dan pastinya ini juga menjadi sebuah konsumsi untuk para bobotoh yang mencari tentang informasi melalui Sima Maung. Nah, kemudian boleh cerita sedikit nggak soal filosofi dari Sima Maung itu sendiri? Kenapa namanya Sima Maung gitu? Yang di forum itu kan asalnya bentuknya forum kan, namanya tuh Go Persib. Tadinya Go Persib, sebelum ganti nama. Karena waktu itu kita udah melek soal haki. Dan benar. Wah. Jadi penting tah benar. Penamaan Persib kan itu udah di hak paten kan. Jadi akhirnya kita mengubahnya. Nah, kenapa ada Sima Maung? Mungkin karena ya ada jargon Sunda ya zaman dulu kan Sima Aing, Sima Maung, Sima. Yang ya Sima itu adalah sih aura sebenarnya. Aura. Jadi gimana sebelum bertanding tuh ya, mengeluarkan aura maungnya kita. Filosofinya sih dari Sima Maung tuh dari situ sebenarnya. Akhirnya kita pilih lah karena ya itu pertama kan karena ada haki itu kan kita nggak bisa pakai nama embel-embel Persibnya kan gitu. Oh, meskipun ada go-nya dan sebagainya tapi gitu si kata Persibnya itu kan udah di hak paten. Menjaga di masa depan ada urusan-urusan ukar itulah soal nama Persibnya gitu. Jadi ya udah jangan ada Persibnya tapi kita tetap support Persib gimana caranya. Cari kata lah yang Sunda banget dan mewakili Persib namanya Sima Maung gitu. Oke, kemudian dalam penyajian setiap berita ataupun juga ya katakanlah konten-konten lah, itu apa sih strateginya supaya dekat banget gitu sama apa yang dibutuhkan sama bobotoh? Ngelihatnya dari sisi apa saja gitu? Kan kalau tadi awalnya mungkin sebatas forum, terus kemudian juga ada berita-berita yang disajikan sampai akhirnya jadi obrolan di podcast yang nyambung gitu. Biasanya apa sih yang paling disasar gitu supaya bobotoh tuh benar-benar mengkonsumsi berita dari Sima Maung gitu? Oke. Yang pasti kita harus berlandaskan fakta ya, itu mah pasti. Jadi saya juga ketika masuk dari Sima Maung, jangan bikin berita yang rumor gitu. Jadi kalau bobotoh juga atau maungers yang lihat juga yang mengikuti Sima Maung, kita hampir nggak pernah bikin berita gosip gitu. Terutama kalau udah di rumor transfer kita nggak bikin. Ketika pemain itu udah resmi baru kita beritain. Jadi nggak ada tuh asumsi-asumsi atau misalnya kumaha gitu ya, di perspektif. Kalau sekarang kan di sosmed, ada pemain yang cabut wah ini gosipnya penggantinya si ini gitu. Itu kan sangat mudah ya untuk kita bikin rumor tuh sangat gampang gitu sekarang. Tapi kita sih berlandaskannya udahlah semuanya harus berlandaskan fakta. Berita tuh harus ada sumber aslinya dari mana gitu. Ada statementnya. Jadi itu sih yang akhirnya mungkin bukan mendekatkan tapi bikin bobotoh tuh punya kepercayaan ke Sima Maung gitu, ada trust-nya gitu, kredibilitasnya terpercaya gitu. Tapi sebenarnya kita membayar mahal untuk itu sih, mahal untuk jadi tidak selalu viral gitu. Kan katakanlah ya awal musim bergulir gitu. Itu kalau kita nulis kata misalnya Andriy Shevchenko akan datang ke sini itu kan pasti bombastis terus kan. Tapi kan itu buktinya nggak ada gitu ya dan kabar ngawur gitu. Dan ada yang melakukan itu kan, tapi Sima Maung memilih untuk tidak melakukan itu. Kita menunggu sampai itu benar-benar resmi. Dan itu sangat mahal harganya karena kita kehilangan beberapa momen yang harusnya bisa ada di atas gitu. Momen hitsnya ya, momen viralnya. Tapi kita nggak melakukan itu dan itu kan sebenarnya bisa menambah viewers, bisa menambah engagement dan sebagainya. Nah itu kita membayar untuk ya udah deh, untuk kredibilitas sebelah sini kita menghilangkan dan meninggalkan hal itu gitu. Jadi sangat mahal sih untuk menjaga kredibilitas ini selama bertahun-tahun untuk tidak memberitakan gosip. Beberapa juga kita tahu kabar A1 sebetulnya. Kita sudah tahu Sadil Ramdhani datang dari bulan apa nggak tahu lah dari bulan jauh. Untuk pemain-pemain yang saat ini terutama ya di musim ini, Angki tuh udah tahu banyak siapa yang masuk. Cuman untuk menahan itu buat nggak sok-sokan A1 dan membocorkan itu kan mahal sekali ya gitu. Sampai benar-benar Persib memberitakan resmi baru kita beritakan juga. Nah, kayak gitu sih menjaga kredibilitas itu yang semoga masih bisa kejaga terus. Itu sih yang itunya lagi kita jaga terus. Jadi sampai sekarang tuh kredibilitas tetap konsisten dilakukan seperti itu ya. Tidak ngejar viral atau aji mumpung biar konsumsi dari bobotoh atau yang mengakses tuh kenceng gitu ya di saat ada informasi yang ditunggu-tunggunya. Setidaknya di Sima Maung sih melakukan itu ya. Kalaupun ada teman-teman atau yang lain tidak seperti itu juga nggak apa-apa juga, bebas, itu kan cara masing-masing gitu. Cara masing-masing aja. Kalau untuk di Sima Maung sih kita berusaha menjaga kredibilitas itu, tidak memberikan info-info A1 atau bocoran-bocoran yang sekar-kar itulah gitu. Kita memberitakan ya udah nunggu resmi dulu baru kita ikut memberitakan. Tapi bener sih Coach Ripan dan juga Mang Angki, jangankan mungkin yang dekat banget ya ketika meliput latihan dan mungkin kenal dengan orang-orang A1. Saya wae pas kemarin ada pengumuman 2 pemain baru gitu ya, TVRI Jawa Barat, katanya padahal saya keur di luar gitu. Pasti. Lu apal mah iya gitu kan. Karena kita beda bidangnya gitu, tapi wah
hebat ini gitu ya atmosfernya. Orang nanya, "Ai saya keur di mana?" Tapi tetap ditanya, "Aya meureun informasi," cenah gitu kan. Kang Gilang udah dapat informasi sebelumnya nggak? Eliano yang saat itu bakal diumumin? Belum sama sekali. Saya juga ngobrol sama teman-teman kan, out of focus aja. Tapi setelah di situ saya mantau juga ketika pas kemarin viral gitu ya, istilahnya alhamdulillah ya. Maksudnya termasuk TVRI dapat engagement-nya juga di situ. Iya. Banyak orang yang live chat, bahkan Ayano tidak disangka-sangka bisa viral juga tuh, Pak Cecep. Pak Cecep. Di forum ini kita akan menyampaikan Pak Cecep. Terima kasih. Hormat. Saya hormat banget sama Pak Cecep, sumpah serius. Itu kolom komen baru dah keureuy biasa mah. Respect. Nah, sih Bapak Oge henteu baper lah jadi malah jadi konfirmasi kan udahnya. Lucu juga ya itu kalau misalkan Pak Cecep jadi momen bersejarah perkenalannya Eliano Reinders ya. Tom Haye sama Barba. Pak Cecep betul. itu masuk dalam sejarah. Jadi 20 tahun ke depan misalnya Ingat tuh nya. ada perkenalan orang ngebahas soal perkenalan Tom Haye nya. Ternyata sebut nama Pak Cecep. Pak Cecep dan Hayam penyuluh. Orang inget kene. Ayo komentar sih kok aing pencitraan sih Hayam. Ya Allah, jadi justru jadi menunggunya sambil hiburan sih kan. Bener. Saya jadi lihat-lihat kolom chat itu tuh waktu nunggu TVRI pengumuman. Bener Kocak-kocaknya bobotonya. Jadi Tom Hayam. Jadi Tom Hayam. Ayo wae. #Cecep. Tapi eta keren sih, Pak Cecep keren sih. Masuk di bagian perkenalan Persib di TVRI eta top pisan. Sejarah eta sejarah. Mudah-mudahan keinget terusnya. Pasti keinget Pak, pasti keinget. Nah, hal-hal seperti itulah dan memang pasti punya POV-nya masing-masing bahkan selaku jurnalis harian dan juga podcaster saat ini. Terus kemudian kalau misalnya ngomongin soal proporsi penyajian konten di Sima Maung itu gimana? Berapa persen atau bentuk plan dalam penyajian informasinya kumaha ada dari berita, feature ataupun juga podcast? Kalau berita harian mah itu karena setiap hari harus ada ya. Tapi kalau podcastnya akhirnya kita mengikuti biasanya timelinenya di hari satu hari setelah pertandingan Persib. Kalau untuk podcast itu yang podcast reguler yang live. Belum lagi ada yang beda program yang ada ripannya itu biasanya mengikuti jadwalnya beliau. Jadwal Anyun. Jadwal Anyun. Percanten. Karena dari line up itu kebanyakan yang sibuk di ibu kota kan. Jadi harus menyesuaikan. Emang ibu kota di negara Indonesia di mana? Di Jakarta. Terus? IKN. IKN ya. Iya sih. Jadi tes-tesan kita ya. Tapi maksudnya ya yang tetap ya kejangkau juga ya. Maksudnya tetap. Ya kalau yang Simbang Podcast udah pasti setelah pertandingan Persib itu yang terdiri dari Angki, Ibam, Sizi dan yang lain. Si Kun. Kalau yang aku yang beda program tergantung jadwal lagi kumpul di Bandung baru kita take podcast. Jadi mereka yang update-nya, kita yang kadang snowball-nya lah gitu. Oke. Jadi tetap ya nyambung lah ya apa yang mungkin disajikan yang udah memang terplan. Terus kemudian juga tadi penyesuaian jadwal juga ya. Gimana tuh sekarang maksudnya bagi waktunya tuh? Kalau saya sih selalu bisa Kang. Itu si Anyon sama Ardi yang sibuk beneran mereka. Kalau saya mau standby, ini selalu siap jadwal Ardi. Karena kan Ardi membantu tim nasional Indonesia kan. Itu lagi jadwal padat. Bukan cuma tim senior, ada tim U23, ada tim yang lain. Kelompok usia. Jadi memang sibuk pisan. Nah, Anyun kan pemain sinetron, stripping kejar tayang. Oke tuh nanti Kang Anyun nanti kesini ya. Klarifikasi. Saya yang nyuruh dia kesini Kang. Tenang, dia saya pastikan akan ada di sini. Oh ini. Anyun. Siap barudak. Anyun cadel. Benar seru banget. Nah kalau ngomongin soal konten yang disajikan sama Sima Maung gitu ya, yang paling banyak diminati selain berita tentang beres pertandingan itu apa aja? Rumor transfer pasti. Pasti di jendela transfer pasti itu. Yang pasti kalau kita upload berita ntar banyak yang ngomennya, "Mang sih jadi tuh gitu." Pasti pada akhirnya berita transfer, tapi karena ya itu kita nggak mengambil langkah untuk ngambil berita gosip, jadi pasti pengumumannya ntar pas sudah resmi aja. Tapi pasti demandingnya gede ketika berita transfer atau misalkan jangankan pemain yang datang, bantahan pelatih aja. Jadi udah rame rumor siapa ya pemain yang gak jadi sekarang. Misalkan kemarin ada satu pemain A misalkan digosipin rame, ditanyain ke pelatih kan misalkan, "Coach ini pemain ini jadi benar mau gabung?" Ntar kata pelatih, "Oh enggak kok." Nah, itu biasanya berita bantahan itu yang akhirnya disukai juga sama bobotoh karena menjawab kepenasaran mereka menurutnya. Wah ternyata nggak jadi datang nih ke sini gitu. Biasanya itu sih berita transfer. Sama berita kepergian pahlawan. Misalnya Persib udah punya pahlawan nih. Iya.
tahun lalu misalnya ada Ciro Alves pergi, itu udah pasti ramai. David da Silva pergi, itu udah pasti ramai. Rahmat Irianto pergi, itu pasti ramai. Nah jadi kayak juga kadang kalau udah ada yang kayak gitu, apalagi kasih juara ya udah saya ikut nulis deh untuk Bobotoh tuh kadang-kadang kan romantis ya, gampang jatuh cinta dan ketika ya sedangkan pemain kan datang dan perginya, mana pemain profesional gitu. Sedangkan kita kan selalu di sini nih stay menunggu siapapun yang datang itu. Nah ketika ada kayak Rahmat Irianto kan, Rahmat Irianto tuh pergi, mungkin dalam hati kecilnya dia juga serba salah, si Eta orang Surabaya kan. Bapaknya Sugiantoro meninggal kan, legend. Jadi mau di rumahnya nggak ada siapa-siapa laki-laki selain dia kan, tinggal mamanya, istrinya sama anak-anaknya kan gitu. Jadi mau nggak mau dia pulang ke Surabaya untuk menggantikan peran bapaknya di Surabaya kan. Secara emosional kan kita pengennya dia di Persib, tapi secara fakta si Eta emang kudu balik ke kampungnya ngajagaan keluarga gitu dan mungkin bisa juara di sana untuk balas budi ke kota asal gitu ya. Nah kayak gitu kan mixed feeling ya. Nah, saya mencoba mengantarkan Bobotoh bahwa ayo kita galau bersama guys. Tuh udah ramai tuh kalau kayak berita-berita kayak gitu ramai. Itu pasti mereka juga merasa relate-nya dengan tulisan atau juga yang salarikan. Sangat ya. Wah, sedih sih Rahmat Irianto. Geng yang back to back kemarin tuh rata-rata yang membawa pergi tapi membawa kenangan yang sangat gitulah, pedih sih. Pedih. Tapi pernah keceplosan nggak ada yang nanya misalkan di luar dari penyajian di bentuk apa istilahnya konten atau misalnya juga berita, ada yang nanya terus nahan aku masih untuk kayak sebenarnya udah tahu nih di A1-nya gitu. Oh itu berat. Pernah keceplosan tapi sejauh ini belum. Belum ya. Berarti benar-benar ya tidak ada. Tapi emang berat sih itu, apalagi kalau misalkan di podcast terus kita di depan kamera gitu ya, terus banyak yang nanya teh. Kan bisa aja keceplosan atau pingin memperlihatkan, orang boga info ahiji si paling deh. Itu susah. Susah emang perlu diakui itu susah. Kalau saya bagian yang galaknya kalau di Simawong Kang. Kan kita juga punya orang-orang yang kadang magang gitu. Nah, kadang kan magang-magang itu masih ada jiwa-jiwa anak muda nu hayang atelnya. Gitu. Misal di postingan kita mau kedatangan Tom Haye, kita udah tahu nih Tom Haye mau datang. Terus soal ngeposting ke kolom komen Tom Haye, aham di atas di Bandung misalnya gitu. Nah, orang bagian hapus tuh mana. Menjaga kredibilitas. Bener, aya pengawas Nah, aku yang bagian pengawas. Carekan karena itu. Ya, itu. Hapus gitu. Karena Bobotoh tuh jago sekali dalam mengulik kode-kode yang karitu pisan nih, jago Bobotoh tuh. Udah terlatih. Jadi kalau salah dikit nyeplos itu tuh udah ketahuan Tom Haye datang gitu. Sebenarnya sangat mudah kalau mau viral kan, aku tinggal nge-tweet TH welcome misalnya. Nah, tapi kan lagi-lagi kita menghindari itu. Dengan melimpahnya info A1. Betul. Ya dicari sebenarnya rasa poinnya, pasti banyak engagement kan betul. Tapi ya lagi-lagi mungkin di fasenya si Mamaung udah nggak di situ sih kalau anak-anak. Ya mungkin itu juga yang perlu juga dibangun ya dari para istilah jurnalis yang mungkin juga masih baru-baru atau mungkin juga yang seperti tadi lah anak-anak magang gitu ya, istilahnya tahu gimana kredibilitasnya tetap terjaga, terus kemudian juga nanti infonya tetap melalui jalur yang sesuai. Yang resmi, yang Persib. Yang resmi. Kalau di Simamaung ya, kalau yang lain ya terserah oke sih atur-atur kan punya kebijakan masing-masing. Kalau di Simamaung kok aing hantu. Eta bedana Simamaung. Galak Ripan. Tiba-tiba ngechat ki kurang geus diamankeun. Karena kita menjaga panjang kan, kita menjaga setidaknya aku sama Angke dari 2013 berarti menjaga hal itu gitu, menjaga menjadi media yang punya kredibilitas gitu, dipercaya dan punya trust itu sih. Kan kadang juga kita menjaga dari si Persibnya sendiri, mungkin Persib juga ada pernah ngobrol ketemu sama kita bahwa ntar mau datang ini gitu. Nah kita tuh juga menjaga rahasia bahwa biar orang kalau ngomong ke kita mereka percaya gitu, si mah ember gitu, kayak gitu sih. Ya. Nah, kalau ngomong perjalanan dari Simamaung gitu ya, gimana sih pola mendokumentasikan sejarah Persib dari setiap musim ataupun juga perjalanan-perjalanan dari setiap aspeknya lah gitu. Dari Simamaung sendiri gimana? Mendokumentasikan sejarah atau perjalanan Persib itu Simamaung juga ada peran khusus nggak untuk benar-benar ya, yang ada pasti di sana? sejak Simamaung berdiri emang itu terdokumentasikan ya, dari foto, dari video. Kita banyak lah, termasuk dari tulisan juga kan itu jadi sejarah ya, maksudnya data-datanya gitu kita dokumentasikan itu. Terus kita juga salah satu founder kita Kang Evi yang waktu itu di Arab itu juga ngulik sejarah. Dia tuh ngulik sejarah, terus
kayaknya data dari 94-95 dari era Liga Indonesia pertama sih Kang Evi kayaknya lengkap deh. Terus Kang Evi juga ini dia gimana caranya biar dapat banyak footage video dan lain-lain. Terus ketika tadi dengar kita mau masuk ke TVRI, Ki kalau bisa ntar banyakin collab sama TVRI karena dia emang butuh banget itu apa data-data dan ya pasti kan perpustakaan datanya TVRI dia untuk Persib mah dari udah lama banget kan gitu. Wah ini makanya dia excited juga pas dengar si Mamong bisa datang ke sini. Ya. Di si Mamong tuh ada namanya Heavy Fauzan yang dipanggil Kang Heavy itu yang dia dulu di Damam di Arab itu kan yang menjaga server si Mamong. Dia memang punya berbau berat. Sejarah maksudnya sejarah punya. Namanya kata passionate lain di atas. Jadi fan. Sila bating lalajo film kamu itu. Nih, passion. Nah, dia punya passionate pisan gitu ya. Dia passionate terhadap hal-hal berbau sejarah. Kereta api. Namanya bangunan bersejarah di Braga. Kadang sok dipotoan. Terus dalam satu hari Minggu dia punya komunitas namanya komunitas alut yang cuma ngalut ke daerah-daerah bersejarah gitu. Ranca Ekek. Itu dia bala bandara kayak gitu-gitu. Makanya ketika kita ke TVRI, dia sangat senang. Dia kan penonton setianya Bung Yoyo dan Bung Ramadan. Bahulanya kalau Liga Indonesia ada tuh TVRI Jawa Barat udah pasti menyiarkan kan dari Stadion Siliwangi, Pak Yoyo tanya. Jadi dia sangat senang dan sama TVRI loba-lobakeun kolepan karena itu pasti loba arsip-arsip bersejarah di dinya udah pasti oke kan. Iya. Gitu. Jadi kalau soal tadi pertanyaannya mendokumentasikannya di mana? Yang pertama di video di YouTube. Iya. Itu udah dari lama lah. Kita udah ada di YouTube, tinggal dilihat di YouTube-nya. Kemudian kalau untuk database pribadi sendiri ada namanya yaitu Kang Heavy. Dia punya sejarah mungkin dari yang paling lengkapnya dari 95 ya, dari Liga Indonesia pertama. Saya tahu loh, Persib bisa menang di hari Jumat berapa persen. Persib bisa menang di hari Minggu berapa persen. Persib kalau Kliwon beneran sampai kalinya. Jadi dia sangat detail. Persib kalau babak pertama 1-0 menang, presentasinya babak kedua untuk comeback di berapa persen gitu. Dan itu akurasinya kumaha tuh? Akurasinya akurat mungkin margin errornya hanya di 10%-an lah. Wow. Jadi semua data misalnya kemarin Persib lawan Persebaya. Nah, dia tuh punya Persebaya 1-0 harinya hari apa, jamnya jam berapa main, pencetak gol pertamanya siapa, kakinya kaki kanan, kaki kiri apa sundulan. Saya tuh sampai ke itu. Jadi ntar kalau misalnya itu tinggal di trace. Tiap hari Jumat kita tuh menang seberapa kali. Nah, itu tuh beneran ada misalnya rasionya di atas 90% kita menang terus. Berarti ada kemungkinan tiap hari Jumat kita bisa menang gitu. Ada di situ datanya. Nah, itu Kang Heavy yang pegang data. Luar biasa. Salam Kang Heavy. Mudah-mudahan kapan-kapan ya bisa ke sini ya. Saya pastikan bisa kalau TVRI meminta saya yang pastikan. Semua si Mamong saya pastikan bisa datang ke sini. Semua bisa si Mamong. Semua bisa. Halo Kang Heavy. Kalau sama dia urusannya sejarah lah, itu udah valid lah kalau sama Kang Heavy. Dia bisa bercerita banyak soal sejarah. Bahkan pemain Persib nu baheula sanu penjaga bioskop. Ayo cek si Kang Heavy. Penjaga bioskop, si eta pemain Persib anu Pribumina. Pernah cerita ke orang sih. Tapi pokoknya kunaon cenah? Ya dia salah satu yang Kucen apa Kicen orang pokoknya. Oh nya Kucin. Nah, dia penjaga bioskop tapi pemain Persib dan dia membawa Persib juara mun teu salah eta sih. Ya pokoknya sejarah ntar kita datangkan Kang Heavy dah. Iya. Nanya-nanya kayaknya seru ya, maksudnya menarik ya, ada sejarah-sejarah teh bukan hal-hal yang baku atau kaku aja ya Kang ya. Tapi ya mungkin kita bisa ngulik juga cerita-cerita yang belum pernah kedengeran sama kita atau sama Bobotoh gitu ya. Dan itu pasti ada di dia. Seru. Ditunggu lah pokoknya kolaborasinya ya sama TVRI Jabar. Terus kalau bicara soal beberapa hal yang mungkin disajikan sama si Mamong, ada konten podcast, artikel, atau bahkan yang lainnya juga konten kreatif. Respon Bobotoh yang selama ini ya istilahnya menjadi bahan atau dasar dari si Mamong, tim redaksi dari si Mamong ke depan gitu. Kayak gimana sih macam-macam respon dari Bobotoh ketika ngelihat konten-konten dari si Mamong? Kalau sekarang, kalau dulu sih si Mamong bagiku cukup nomor satu lah di Bandung ya. Kalau sekarang udah mulai terbagi sih, teman-teman juga mulai bagus juga. Ada kalau video base misalnya di TikTok dan di Instagram, aku ngerasa sekarang ada namanya Bandung Football. Nah itu bagus konten-kontennya, bisa mengambil angle yang kita kan nggak ada di lapangan kan. Nah mereka bisa menyajikan seolah-olah kita ada di lapangan itu gitu, si Bandung Football. Nah kalau si Mamong karena geskolot menurutnya base-nya legend. Kita merasa si Mamong itu ada di tulisan sebagai ininya ya, artikel yang kuatnya ya. Kalau di video ya sosok lah ya. Kalau di video, tapi
nggak tahu nih Angki kalau kan Pimred Angki nih di meja redaksi bagaimana dia ke depannya, ini urusan Angki dah. Gimana Bang Angki? Untuk konten kita masih jujur untuk di fase sekarang masih di tulisan sih. Jadi untuk konten yang untuk video dan lain-lain, video di lapangan ya masih yang penting mah ada aja dulu lah, masih tetap eksis aja dulu gitu. Dan kita mungkin lebih untuk video lebih ke podcast sih akhirnya. Kita mungkin di situ titik keunggulan kita lah gitu sejauh ini. Jadi kita ada podcast yang live yang reguler, terus yang sama beda program ada Ripannya, terus kita juga udah merambah olahraga lainnya karena kita kan Sima Maung Sport sekarang udah bukan hanya sekedar Persib dan sepak bola. Jadi kita juga ada podcast basket sama 4 quarter. Jadi ya kita sih pinginnya jadi lebih luas, justru nggak melulu di Persib aja. Saya sih pengennya ada podcast pedal ya, cuman kan can ngerti oke ya main pedal lah. Arek diudag oge ta pada. Gak apa-apa sih. Mudah-mudahan lah ngelihat potensi ke depan gitu ya. Tapi kalau ngelihat pasar dari para peminat Persib atau mungkin juga olahraga, dan sekarang dengan adanya misalkan media-media atau portal lain, Kumata itu memetakannya kan sebenarnya signature-nya udah ada nih si Mamaung ini. Tapi ngelihat istilah kayak orang ngebanding-bandingin persaingan atau mungkin sisi bagusnya setiap portal tuh, kalau si Mamaung punya energi kayak gimana sih atau visi misinya gitu supaya bisa tetap ada dan terlihat oleh Bobotoh atau juga yang lain. Ya karena ngelihat yang lain kan banyak kan tadi katanya ini udah bagus. Kalau saya pribadi sih justru seneng ya ada teman-teman yang bareng. Ekosistemnya jadi seru. Ekosistem kan sebenarnya warawuh kene kan gitu, kayak Viking Persib bikin podcast, Tony, Mungki, Tobias. Ya kita seneng lah. Jadi kita nonton mereka juga. Terus ada beberapa podcast juga dulu gitu. Terus kemudian ada kalau di video sekarang Bandung Football kan lagi bagus. Sangat senang melihat ekosistem Persib tumbuh bareng-bareng. Justru itu kita ngerasanya berkembang bareng justru. Toh mereka yang ke lapangan juga itu kan ketemu tiap hari. Dan teman-teman juga itu mah. Iya masih barudak. Makin mereka berkarya makin kita jadi merasa kita masih pengen berkarya juga bareng mereka gitu, masih ada napas hidup gitu. Iya. Kalau dulu kan ngerasa kayak sendirian ya, cukup sendirian. Nah sekarang tuh banyak anak-anak yang bagus-bagus juga. Dan untuk berita Persib, selain emang ekosistemnya udah bagus nih, kan mungkin yang terjadi kayak gini tuh hanya di Persib nih. Di daerah lain kayaknya nggak ada yang supporternya bikin media gitu. Persib tuh sekali latihan Bojan Hodak bisa wawancara mungkin 10 media gitu yang ada di situ yang resmi ya gitu. Nah kalau di daerah lain tuh belum tentu di yang kota-kota lain tuh saya nanya tuh nggak ada, bahkan untuk di nasional sekalipun berita yang terbesar itu memang yang Bobotoh yang orangnya baca itu si Persib sendiri. Bung Binder kita lihat deh kalau misalnya membahas Liga Indonesia, kalau membahas Persib itu viewsnya besar tuh di YouTube. Nah itu tuh terjadi bukan hanya di Bung Binder, di semua media, bahkan Sport77 gitu. Datang misalnya Beckham Putra itu tuh viewsnya bagus. Memang menjadi primadona si Persib ini karena orangnya juga mungkin yang melek literasinya di Bandung gitu. Jadi untuk si internal kalau di Bandungnya sendiri mereka sih saling berkarya dengan baik menurutku, dan itu menjadi entitas yang bagus ya. Dan kita nggak alergi collab gitu, kita mah collab jalan aja gitu? Bareng, nggak. Wah saya media ini nih itu mah kompetitor enggak? Enggak, kita mah biasa-biasa aja. Jadi sekarang banyak tuh collab sama lain juga ya. Kemarin si Mamaung bikin acara coaching klinik disupport sama Bandung Football sama Explore Persib, jalan aja gitu. Iya, level semangatnya sama ya, paling optimal. Terus kemudian ya sama-sama mendukung juga exposure dari ya media untuk menyajikan berita soal Persibnya ya. Lihat yang lain maju mah kita nggak, aduh si itu gitu, kita mah santai aja. Bagus. Dan mereka ini beneran bareng-bareng setiap hari. Futsal ada jadwal futsal, main bola ada jadwal main bola, itu kemana-mana bareng. Emang bareng, terus kalaupun ngeliput orang juga kameranya bareng, nah tinggal beda editingnya aja gitu. Ya kita mah senang-senang aja kalau teman-temannya seru, ikut seru juga gitu. Jadi tinggal mikir, oh si Bandung Football jago di TikTok, kita harus di mana ya? Oke di tulisan, atau kita kuat di podcast, ya udah kita bikin podcast yang bagus. Kemudian ada Viking podcast gitu, Tony bikin, makin senang juga jadi ada teman, malah saling banter-banteran gitu. Gitu. Keren. Jadi benar-benar bonding lah ya sama teman-teman juga lah, itu sering ketemu di lapangan, penyajian juga ya punya ciri khasnya masing-masing lah gitu. Pada momen-momen tertentu bahkan kita collab, kayak waktu itu kita pernah collab sama podcastnya Betik Company, Ayu Betik, Teh Mia Betik sama Viking Frontline. Nah itu pun nanti suatu saat kita udah pasti kalau ada momennya genting atau momen bagus itu pasti udah pasti ini sih, udah pasti kita collab sih. Iya. Ya, melihat
peran media lah untuk ya membesarkan klub Persibnya, terus kemudian juga para supporternya, komunitas supporter gitu. Peran media teh sebesar apa sih selain daripada kebutuhan konsumsi dari para bobotoh untuk melihat konten-konten dari Sima Maung? Peran media, ya TVRI juga udah sangat membuktikan peran media itu sebegitu besar ya untuk dari dulu gitu. Dan mungkin Sima Maung hanya meneruskan yang udah yang udah dilakukan sama TVRI sama udah dibongkar dulu ya gitu. Ya, tapi ya itu bagusnya kita juga bisa mendokumentasikan juga, ikut mendokumentasikan pada akhirnya gitu. Ya kita berusaha ada effort juga untuk bisa menghidupkan kembali lah ya Kang ya. Ketika misalkan mungkin sekarang banyak media ya termasuk ya TVRI juga tidak mau kalah andil karena kita punya sejarah juga dalam segi penyiaran mendukung Persib. Pemersatu bangsa ya TVRI. Media pemersatu bangsa gitu ya. Tapi kita juga terbuka sih ketika sekarang ngobrol dengan Sima Maung gitu ya, atau mungkin ke depan seperti apa dengan teman-teman redaksi lainnya gitu. Ya untuk keberlanjutan soal ya kehatian Persib gitu ya untuk para komunitas supporter ya kita sangat terbuka sekali gitu. Mungkin ada masukan juga dari Mang Angke atau juga Coach Rifan gitu ke depan kita siap gitu. Kalau itu kan ibaratnya sudah dibuka oleh kita kan punya orang tua yang mereka pasti dulunya nonton TVRI, baca Pikiran Rakyat, baca Galamedia gitu. Terus anak-anak 2000-an bacanya Galamedia dan Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar misalnya. Itu kan mereka yang menjaga si ekosistem ini tetap ada kan, menjaga passion ini tetap ada, menyajikan berita-berita tiap hari. Itu udah dilakukan dengan sangat panjang dari zaman dulu, dari zaman perserikatan gitu. Nah, kita di medio 2000-an ke sini ya tinggal meneruskan dan menjaga itu sih sebetulnya sih di era digital ya. Ya. Sok urangin lah bagian ina, walaupun yang dulu-dulu juga masih tetap ada dan kita masih tetap hormati sih gitu. Ya kalau kata Angke kita tinggal nerusin aja sebetulnya gitu. Yang sudah dibangun sebelumnya gitu. Ya, kalau tadi ngomongin soal update terus kemudian juga keterikatan emosional ataupun juga kenal dengan para pemain atau lingkungan A1 dari Persib gitu ya. Mungkin kalau misalkan boleh menanggapi perspektif dari Sima Maung gitu ya, gimana ngelihat pemain asing yang sekarang yang baru tuh kayak gimana nih buat bobotoh dan juga komunitas supporter nih. So, di sepil gimana? Pemain asing yang sekarang teh soalnya menggantikan pemain asing yang sudah membawa juara kemenangan. Sejarah itu mah back to back gitu. Nah, gitu. Dari perspektif seorang Mang Angki dan Coach Rifan. Kalau saya masih karena itu ya pemain yang sebelumnya tuh pemain asing mayoritas itu pemain bagus semua gitu ya dan membawa tim ini berprestasi, berbuat sejarah. Jadi untuk sekarang dengan pemain asing yang sampai 11 teh, saya masih nunggu bisa nggak sih sama menyamai lah ya. Jangankan menyamai, mendekati lah gitu. Karena sejauh ini juga di putaran pertama kita udah empat kali main ya. Kayaknya belum deh gitu. Tapi kan ini masih panjang ya prosesnya, dan yang harus dipahami juga si Persib pemain asingnya rombak semua kan butuh waktu untuk bikin chemistry ya gitu. Ya mungkin butuh setengah musim mungkin untuk membangun si chemistry itu biar kemampuan terbaiknya bisa keluar semua, ya kita tunggu aja sih. Tapi untuk saat ini sih saya masih sigana belum menyamai yang sebelumnya. Dengan ukuran perbandingan misalkan 4 kali pertandingan sama dengan yang pemain-pemain sebelumnya. Kayaknya belum deh. Tapi ya mudah-mudahan aja saya salah gitu ya. Walaupun tugas mereka sebetulnya kan berat kan, menggantikan tim juara itu nggak gampang kan gitu. Menggantikan tim yang bisa back to back bahkan juara satu musim berikutnya juara deh gitu. Nah itu tuh akan sangat berat bebannya karena tentu akan dibanding-bandingkan dengan pemain-pemain yang sudah membawa juara saat itu. Nah tinggal jawabannya adalah ya bagaimana mereka bisa menjawab keraguan bobotoh dan keraguan semua orang dengan juara lagi sih, jawabannya itu. Kalau dengan animo yang kemarin ada gitu ketika rilis ya pemain baru, itu maksudnya gimana sih gitu dengan pengaruhnya mereka ketika sekarang misalkan pencapaiannya segimana? Perkenalan rame pisan ya. Maksudnya ekspektasi kan pasti di situ naik kan? Ya, karena menang lawan Western Sydney Wanderers kan itu tim Australia yang bagus juga gitu. Kita bisa menang pas peluncuran itu ya pasti ekspektasinya tinggi. Tinggal kita ya lagi-lagi kita masih menunggu ini ya. Kita masih menunggu karena kan nanti dinilainya di akhir musim bagaimana bisa performa mereka bagus atau enggaknya. Kalau sekarang kan mungkin masih terlalu dini ya. Cuman kita juga angkat topi dengan ini ya, dengan tim Persib PT PBB di Sulanjana dengan perkenalan pemain yang sangat bagus-bagus dan ngeiniin
romantisme kita ya. Ada TVRI di situ, ada koran. Koran pikiran rakyat ya. Yang clipping itu ya. Terus ada radio, diumumkan di Videotron. Startnya udah bagus gitu, perkenalan pemain-pemain itu udah sangat megah. Nah tinggal pemain sekarang kan yang kudu berusaha sekarang mau nggak mau. Siap. Di Asia juga mereka harus berbicara lebih lanjut ya, karena ini udah berarti musim keduanya kita ada di, sebetulnya musim ketiga tapi di tangan Bojan ini udah musim keduanya ada di Asia, dan harapannya sih semoga mereka bisa membawa tim ini setidak-tidaknya lolos ke fase grup, ke knockout. Peringkat 1 atau peringkat 2 berarti kan. Kalau melihat lawan kan ada di situ Singapura, Lion City Sailor, kemudian ada Selangor, Malaysia, dan satu lagi dari Thailand, Bangkok. Ini masih regional. Kebetulan kita dapat grupnya regional Asia Tenggara kan. Harusnya bisa kita pemain-pemain baru ini membuktikan, setidaknya membuat sejarah bahwa mereka bisa lolos ke fase selanjutnya. Eta heula we tugasna. Loloskeun Persib di AFC di ACL tuh ya. Setelah itu semoga kita bisa ketemu Ronaldo dan Sadio Mane di final. Kayak lo main di GBLA Ronaldo. Luar biasa. CR main di GBLA. Sejarah untuk CR. Amin. Semoga ya dengan perspektif tadi atau pandangan dari Coach Ripan dan juga Mang Angki ya, misalnya Boboto juga bisa melihat gitu istilahnya perspektif yang disampaikan dari sisi jurnalis dan podcaster seperti apa sih gitu kan, dari prediksi ataupun juga ngelihat potensi peluang di musim ini gitu ya untuk Persib ya. Nah, kalau target dari Sima Maung ke depan mungkin dalam jangka 5 sampai 10 tahun ke depan gitu untuk media yang menyajikan tentang Persib, apa sih targetnya, atau mungkin ada nggak wishlist yang belum kecapai lah gitu untuk para boboto atau juga komunitas supporter yang lainnya yang sering akses. Kalau saya pribadi ya, nanti Angki mungkin punya jawaban sendiri. Kalau aku pribadi sih aku pengen Sima Maung punya film dokumenter sih. Dulu udah hampir terjadi Pak Jajang Nur Zaman. Udah syuting, udah 60%. Udah 60% siap tayang lah, tapi ada satu dan lain hal yang akhirnya membuat belum tayang, semoga bisa tayang ya. Nah, kalau aku tuh pengen Sima Maung punya legasi bikin film dokumenter sih. Entah itu dokumenter siapa ya, tapi pengen punya Sima Maung film. Nah, kalau Angki nggak tahu. Ya itu salah satunya, itu tuh salah satu proyek saya sebenarnya. Jadi makanya kalau itu emang bisa terjadi tuh emang ya kepinginnya Ripan berarti kan udah terwujud ya sebenarnya. Kalau saya dari redaksi sih pinginnya ya bisa terus stabil aja. Dalam 5 sampai 10 tahun ke depan tuh kita masih tetap di titik ini gitu, masih bisa menjaga kredibilitas itu sendiri gitu. Itu sih target saya. Terus dari podcast tetap jalan juga. Alhamdulillah podcast sudah 6 tahun kemarin. Keren. Ya itu buah dari konsistensi kita mungkin. Dan ya semoga makin ramai lagi sih podcastnya gitu. Dan sekarang udah ada tiga podcast, 3 program. Mungkin kedepannya ada program yang lain lagi gitu biar lebih seru aja gitu, dan nggak hanya di Persib tapi kita udah ngangkat semua olahraga di Jawa Barat gitu. Jadi lebih beragam ya mata acaranya ya untuk podcast ini khususnya. Karena kita salut ya dengan dulu ada program misalnya Mang Ai sama Mang Yana sama Eko Bit gitu, sama Eko Maung pada punya program gitu. Sebenarnya kita lagi-lagi hanya meneruskan hal-hal variatif seperti itu sih. Karena yang membahas Persib paling seru emang bagian belah dijana sih, ngawangkongna gitu, ngobrol-ngobrolna. Jadi ada banyak cara sebenarnya untuk ngomongin Persib gitu ya. Nah, kalau ngebentuk budaya positif di Tribun, peran media kan tadi udah disampaikan ya secara general lahnya, Mang Angki, Coach Ripan. Kalau untuk membentuk supaya kondusif lah dan juga mungkin sesuai dengan yang tadi disampaikan feedback dari para bobotoh kumaha atau juga para yang akses Sima Maung kumaha gitu ya. Ada nggak sih satu hal yang ingin disampaikan juga kepada orang-orang yang sudah mengakses Sima Maung, yang sudah sering nonton Sima Maung gitu ya, dengan konten-kontennya gitu, apa gitu yang ingin disampaikan pesannya kepada mereka semua? Apa ya? Kalau dari saya sih yang pasti campaign anti rasisnya itu penting banget, soalnya rasis ya untuk meredam ujaran kebencian dan lain-lain mungkin ya, jadi kayaknya anti rasis sih kalau saya. Kalau saya sih buat teman-teman, saya selalu berdoa ya setiap tahun berganti, semoga tidak pernah ada korban jiwa di supporter Indonesia, seluruh Indonesia ya, komo di Bandung gitu. Ya bagaimanapun caranya saya sih nggak pengen ada korban apapun sih di dalam sepak bola. Betul. Itu sih harapan saya ya. Semoga tidak pernah ada korban jiwa lagi yang
terjadi atas sepak bola kalau saya itu. Amin. Itu sih. Semoga itu aja, kalau udah beres aman ya udah. Selalu nonton bola. Iya. Gitu. Nah, Tidak itu merenggut apapun. Betul. Jadi benar-benar pure menikmati dengan passion dan juga kesukaan kita ya terhadap bola gitu, dan tetap jaga juga supaya nggak rasis, tetap support klubnya gitu ya. Nah kalau untuk sisi-sisi lainnya ya tadilah disimak aja konten-konten, terus kemudian ya penyajian dari berita portal-portal yang ada di Bandung khususnya, ataupun juga yang tadi yang disampaikan, karena sangat variatif sekali gitu lewat Sima Maung ini. Mudah-mudahan target-targetnya kecapai. Amin. Dan jangan lupa juga ajak yang lainnya untuk bisa ngobrol kayak gini juga ya. Aman dong. Tapi mungkin mudah-mudahan ini lebih banyaknya viewersnya gitu ya. Pasti Kang. Bobotoh mah tinggal, kemarin kan banyak kan waktu perkenalan, pada mampir TVRI. Nah, tinggal suruh pada mampir ke sini lagi. Guys. Open collabs-nya. Open collab. Siap. Di dapur mah saya juga nanti banyak ngobrol lah ya, karena mungkin beliau-beliau ini sangat sudah senior ya dan berpengalaman, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi sebuah informasi yang sangat berguna dan bikin barudak pakai mana yang nonton hari ini HT Persib mau nonton lagi podcast HT Persib, dan juga tentunya Sima Maung. Luar biasa. Oke, semoga aja perbincangan kita dengan kedua narasumber, ada Coach Irfan dan juga Mang Angki hari ini, bisa ngasih energi positif untuk seluruh bobotoh ataupun juga komunitas supporter yang mencintai Persib ya, barudak pakai mana yang nonton podcast HT Persib hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, follow, like, dan juga komen akun-akun dan juga konten dari YouTube TVRI Jawa Barat pokoknya ya. Sampai ketemu lagi di podcast HT Persib selanjutnya. Hatur nuhun.